Manyan lucu gitu kayak gitu. Harusnya ada bantal cipung di sini. Harusnya ya, nanti aku beli deh biar yang gede banget itu kan. Terus terang aku pengen banget jadi salah satu penceramah. Penceramah. Gila, anaknya dipatokin harga 250 juta. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau makan bareng lagi. Kalau kemarin kan makan seblak, sekarang aku mau makan bakso bareng Kak Susan. Ya Allah. Aduh, ya Allah, mohon maaf ya sebelumnya. Gak apa-apa, ya. gak apa-apa Maaf. banget. Dari jam berapa aku datang jam berapa? Gak Biasa. apa-apa. Kita terakhir ketemu Lebaran berarti ya. Lebaran. Pas kakak nemenin Om Raffi syuting kan. Sekarang kakak kegiatannya ngapain aja? Aku kegiatannya ya biasalah nemenin AA. Udah. Iya, nemenin AA, Main sama Cipung. main sama Cipung. Iri loh aku loh. Kenapa pada iri sih? Aku mau nanya deh, orang-orang sekarang pada fokusnya ke Cipung loh. Karena Semua lucu orang. banget. Karena Emang kayaknya bener sih. bayi tuh nggak ada yang selucu itu deh kayaknya. Maksudnya yang kayak dia kan ekspresif banget kan. Banyak sih sebenarnya bayi yang lucu, cuman emang dia tuh bisa nggak tahu sama siapapun nempel kalau Cipung. Beneran Dan mau sama orang ekspresif baru. banget kan Iya. dia tuh. Dan mau sama orang baru pun dia nempel. Ya mungkin itu makanya kenapa banyak yang fokus sama Cipung gak sih? Karena kan dia suka manyan-manyan lucu gitu kayak gitu. Harusnya ada bantal Cipung di sini. Harusnya ya, nanti aku beli deh biar yang gede banget itu kan. Iya. Kakak udah makan belum? Jadi numpang Dia. makan ya. Jadi tuh aku tuh sebenarnya kepo sih dari dulu. Karena kan dari dulu aku kenal sama kakak, aku selalu manggilnya Kak Sensen atau Om ya dulu. Dulu aku dipanggilnya Om karena dia datang ke Antep tuh 2000 pas bukur tuh 11 tahun loh. Ya pokoknya aku masih cilik banget Masih deh. kecil banget. Nah, abis itu aku tuh nggak pernah tahu nama aslinya kakak. Nama aslinya kakak tuh siapa? Nama asli aku disembunyikan. Disembunyikan. Jadi nggak ada yang tahu. Febriansa, ada lah. Oh, Febriansah. Terus dapat sensennya dari? Jadi ceritanya gini, dulu kan aku salah satu penonton di stasiun stasiun TV di Dasyat ya gitu. Kebetulan waktu itu kan kalau pulang pasti aku diantarin, pas diantarin kebetulan Mall Season City itu lagi dibangun. Oh, Terus oke. kata temen aku, udah deh daripada lu nama ribet gitu, ganti namanya Sensen aja biar gampang gitu. Tapi ternyata nama Sensen itu bawa hoki loh. Oh iya, karena abis ganti nama Sensen langsung banyak kayak Iya. job, tawaran job gitu. Alhamdulillah, luar biasa itu loh. Kita nggak tahu sih. Nggak tahu sih, to be honest. Ya makanya. Terus kakak sebelum jadi asisten artis, kakak tuh kerjanya apa? Selain yang di Dasyat. Aku sebenarnya di Dasyat dulu setahun. Terus nggak lama aku diambil Olga Saputra. Olga Saputra ikut sama Olga Saputra, udah gitu aku dioper ke Tara untuk megang schedule segala macam. Terus dari Tara aku sempat break setahun karena aku gue kayaknya pengen dunia baru deh gitu. Ikut sama DJ cewek, DJ nomor 1 di Indonesia tuh, Wow. DJ Usha. Terus sama dia setahun nggak lama, udah deh gitu. Kayaknya gue bukan di bidangnya sini deh gitu. Terus aku akhirnya ngubungin Om Mary lah. Terus? Dari Om Mary baru aku berjamaah. At that time, almarhum Om Aga masih ada? Waktu itu pas meninggalnya Olga Saputra, kan aku bolak-baliknya masih ke rumah Olga kan. Jadi mau kerja sama Tara pun aku pulangnya ke rumah Olga. Jadi selama 5 tahun almarhum di rumah sakit ya bolak-balik ke rumahnya Olga melulu. Mungkin kayak dikasih amanat gitu loh. Jadi ketika aku ikut Olga terus nggak lama setahun, 2009, 2010, iya benar 2011 kan dia kalau nggak salah 11 apa 12 dia masuk rumah sakit. Udah deh lu ikut Tara aja gitu. Dampingin Tara. Berarti dia gitu. yang suruh? Iya, dia yang suruh kayak amanat gitu loh. Jadi 2015 kan dia meninggal kan, Iya, almarhum meninggal. Jadi kayak, gue kayak dititipin orang gak sih gitu, jadi beban. Jadi nggak jadi beban Enggak, gak maksudnya sih? kan beban lah, ibarat kata lu gue titipin, maksudnya Tara tuh anak didiknya Olga Saputra kan, ibarat kata ya udah lu pegang lu yang bener gitu. Tapi ketika
aku pegang Tara beberapa ini mungkin karena emang akunya juga lagi kayak ya udahlah, Tara lagi naik-naiknya di situ, lagi ya pengen, namanya orang sama dia tuh, Tara itu tipe kalau anak yang nggak bisa digoyangin sama temannya sendiri, pasti dia akan ikut alurnya. Dia bilang waktu itu Tara sebenarnya basically kalau Tara itu basicnya host sama ngelawak sebenarnya. Udah jadi di Facebooker tanya tuh yang megang kamera, Tara tuh udah lumayan gitu maksudnya. Terus tiba-tiba dia bilang gue mau ganti baju gitu. Maksudnya ganti baju, gue tuh mau jadi pemain film aja, nggak mau acara lawak-lawak gitu. Terus aku kayak yang shock gitu, kayak iya gue nggak kayaknya ini. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya waktu itu dia bilang ya udah, kalau ada tawaran film lu ambil aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang mau ganti baju terus pindah ke film tuh agak susah ya sebenarnya. Saingannya berat ya. Masih ada Reza Radian, masih banyak yang mau lain. bidang apapun entertainment tuh emang banyak saingannya, bukan cuman film doang kan. Iya, maksud aku kan kalau dia fokus di nge-host sama di ngelawak kan ibarat kata ya dia udah ada nama. Udah ada nama gitu. Kalau dia konsisten kan otomatis akan ya sampai sekarang pun orang akan aware gitu. Iya, ngerti. Iya sih. Berarti kakak, tapi dari dulu berarti kakak tuh pas kecilnya, pas lagi mau jadi dewasa gitu ya, kakak tuh mimpi kerjanya apa sih? What was your dream job? Oh, kalau aku sebenarnya, jadi aku dari 17 tahun tuh aku berusaha keluar dari rumah. Jadi kayak kalau kecil, kalau ditanya aku mau jadi apa, aku terus terang aku pengen banget jadi salah satu penceramah. Penceramah? Itu random banget sih. Kayak ustadz gitu. Serius? Sumpah. Karena aku adalah salah satu, kalau di daerah aku anak yang anak musola banget. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Kalau sekarang kayaknya agak hancur ya, ke bawah arus gitu. Tapi kalau dulu sebelum umur kayak 9 tahun, 10 tahun, selama ya itu udah cuman pulang ke musola, balik ke rumah kayak gitu-gitu aja. Karena aku dulu pernah nyanyi di depan, kayak kan dulu aku salah satu vokalis Marawis ya, jadi aku nyanyi antara wali kota tuh aku juara 2. Terus aku dampingin almarhum Ustadz Jepri. Waktu Ustadz Jepri lagi rame-ramenya tuh. Terus di depan Pak Wali Kota aku nyanyi segala macam kayak gitu-gitu. Aku tuh kayaknya gue cocok deh kayak mereka. Tapi semakin sini kayaknya 17 tahun terus tiba-tiba mungkin karena apa sih? Pergaulan jadi kayak ke bawah kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak dulunya kakak pengen jadi penyeramah. Iya, beneran, sumpah. Itu out of the box banget sih, mimpi yang sangat out of the box menurut aku. Karena kan pasti usually anak-anak yang kayak sekarang, zaman sekarang kan pasti maunya yang kayak jadi YouTuber or like nyanyi or something kayak gitu kan. Jadi denger penyeramah tuh sesuatu yang baru buat aku. Iya, tapi kalau dulu mungkin karena dulu tuh sosial media nggak ada mungkin ya. Jadi kayaknya untuk megang handphone aja ya udah, kita dipegang handphone yang menurut kita bagus ya udah, nggak bisa ngapain kita upload. Mungkin kalau dulu bisa upload ya muka aku ada di mana-mana. Beneran nih, aku ada fotonya deh. Bentar ya, aku ada foto kecil aku di Instagram kalau nggak salah ya, nanti cari aja. Itu kayaknya absurd banget, nggak absurd sih, menurut aku keren, cuman karena baru pertama kali denger aja. Di zaman sekarang kayak orang tuh mimpinya dulu pengen jadi penyeramah. Iya, makanya aku pengen banget ponakan aku gitu jadi salah satu penceramah, karena menurut aku adalah kayaknya kalau jadi penceramah tuh wah keren, enak gitu ya. Didengerin orang, terus ya gitulah, dihormatin orang gitu-gitu. Ini aku kecil waktu lomba, nih cari aja di Instagram aku ya. Nih, aku dari Jakarta Barat, tanya Marawis yang paling terkenal di daerah mana gitu. Itu aku sampai keluar kota, sampai semuanya, sampai ujung kulon aku jabanin. Ujung kulon? Iya beneran. Jadi aku secara ini selalu di by request semuanya. Jadi gue maunya penyanyi yang kecil itu gitu. Yang kecil itu? Iya, karena badan aku kecil. Dulu yang kecil itu? Iya, karena badan aku kecil kan. Jadi kayak... kecil banget. Aku sekarang mau nanya. Apa?
Kakak itu berarti pertama bisa ke Om Raffi itu gara-gara Om Mary kan? Om Mary. Nah itu ketemunya di Facebooker? Sebenarnya sebelumnya juga aku udah pernah, waktu aku sama Tara, aku dipinjem sama, sebenarnya kalau ketemunya mah di Dasyat juga udah ketemu Iya masih gitu. Cuman kan pernah dipinjem juga waktu acara nikahan kan, untuk bantuin kayak make upin segala macem kan gitu. Cuman dari situ kan karena Om Mary-nya mungkin waktu itu masih umurnya masih muda gitu, masih kuat. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ya butuh bantuan gitu. Kebetulan dia waktu itu kan asam uratnya kambuh kayak gitu. Ya udah deh, gua rekrut lu aja deh gitu. Oh gitu. Terus aku mau nanya, Apa? Om Raffi sama Tante Gigi, kakak, aku nggak boleh dipanggil tante sama Tante Gigi. Kak Gigi itu kalau di rumah kayak gimana? Kalau di rumah ya layaknya seperti pasangan, tapi kadang-kadang yang suka bikin aku iri ya begitu. Tiba-tiba gelendotan kayak gitu-gitu. Kayak ya udah deh. Aduh, gua ngeliatin orang gelendotan ciuman kayak gitu-gitu kayak ngerasa dulu gua ngapain sih gue di sini, setan gue kayak berasa ada setan kan gitu. Tapi kakak udah punya pasangan? Aku trauma. Trauma kenapa? Terus terang aku trauma karena karena aku sempat mau nikah terus tiba-tiba calon mertua aku minta maharnya tinggi banget. Jadi gara-gara itu Trauma setrauma-trauma. Karena takut nggak bisa mahar tuh Uang ini mas kawin. Takut mas kawinnya tinggi lagi gitu. Terus takut kecewa lagi loh. Kan iya sih. namanya taruh kan kita menjalankan kayak walaupun sebulan 2 bulan kan ibarat kata chemistry-nya udah mulai dapet ya. Iya, benar. Jadi ketika udah dapet banget terus kita mau kayak ya udah gue mau nikah deh sama anak lo gitu. Terus tiba-tiba diminta kayak harga, berarti lu kayak ngejual anak lu aja gitu. Itu gede banget sih. Gede banget, dan dia minta resepsi acara 3 kali. Hah? Terus banget sih. Itu umur berapa kakak at that time? Umur 26-an. Oh 26-an berarti itu berapa tahun yang lalu? Ya kan sekarang 29 lah, 29 berarti 3 tahun lalu. Gila, anaknya dipatokin harga 250 juta. Itu maharnya doang loh. Itu gila banget sih, belum akad nikah 3 kali kan? Akad nikah 3 kali, akad nikah, resepsi, ngunduh mantu. Terus dia bilang nanti kalau ada ini ya udah gitu. Aku percaya kok kamu banyak uang. Terus aku cuman bilang gitu. Makanya aku kayak ya udah nggak usah lama-lama. Kalau aku bilangin tutup poin. Aku bilang kayak gitu. Lu sanggupnya di sini doang. Akad nikah, resepsi ya udah. Sebenarnya maaf nih. Sebenarnya kalau si mama perempuannya nggak bilang seperti itu, mungkin aku masih bisa nerima. Maksudnya kayak ya udah, aku juga kan pengennya ada acara siraman, pengajian segala macam gitu. Tapi aku udah dipatokin dulu mahar sekian ya gitu. Terus aku kayak kaget gitu. Lah gimana nanti ketika gua udah nikah, udah jalan sama anak lu? Iya benar. Itu akan ada duit di otak. Udah pasti. Dan nggak bakal sehat. Terus aku bilang sama anaknya, udah, aku udah nggak sanggup, udah kayaknya orang tua kamu tuh cuma buat duit. Terus dia bilang apa ceweknya? Enggak, aku nggak bisa. Percuma kalau hubungan kita nggak direstuin sama orang tua. Iya benar. Nggak baik, aku bilang kayak gitu. Yang ada kamu aku tinggal tengah jalan. Benar banget, setuju 100% sih. Iya kan. Terus Dari tadi nanya-nanya aku ya. Aku tanya balik boleh? Iya boleh. Kok kenapa jadi ini kan channel aku ya? Apa? Aku mau nanya sama Naila. Oke, what? Naila sekarang sibuknya apa? Sekarang sebenarnya kalau dinanya kuliah sih, lebih ke kuliah sekarang. Nyanyi masih, cuman lebih sibukan kuliah. Pacar? Ada. Oke. Enaknya atau enggaknya jadi anak Mas Eko? Bapaknya. Bapaknya lagi nggak ada, lagi kerja. Enak gak enaknya? Ya apa? Enaknya ya pasti sama kayak Kak Sensen sih. Kan jatuhnya kakak kan kayak bawa brand gitu. Iya, kayak enaknya ya kita dapat benefit. Banyak banget benefit yang kita dapat. Cuman gak enaknya kadang kita nggak pernah punya privacy diri sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Selalu everything semua orang mau tahu, dan mau taunya yang paling aku nggak suka tuh tentang keluarga kita, bukan tentang kita ya sendiri. Iya benar-benar. Kan jatuhnya kita kayak misalkan aku suka ditanyain,
Naila ini tuh gimana sih, itu sih gimana, ayah tuh gimana sih, bunda tuh gimana sih. Mereka nggak pernah pengen tahu aku gimana sih orangnya gitu, ngerti nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Kalian benar, setuju kan? Itu sebenarnya nggak enaknya tuh itu kayak gue ngerasa disayangin sama banyak orang, tapi orang ini tuh nggak tulus sama gue. Mereka tuh cuma ada maunya doang. Betul, gitu, betul. Kalau aku sih, Yes, enaknya yes. itu. Iya bener. Tapi kadang-kadang kan seperti itu. Cuman kadang-kadang kita juga pengen punya kayak bener gak kayak pengen punya kayak healing ke tempat segala sesuatu tuh. Iya. Ya udah kita healing Kita bareng-bareng sendiri, gitu, iya. seneng gitu. Tapi kan kadang-kadang orang yang suka tidak mengerti kita udah tahu gue pengen healing tapi lu sibuk dengan kayak sosial media, ngerti gak sih? Ngerti. Yang kayak ribet dengan yang kayak, hey guys, gue lagi sama ini gitu kan. Ya. Orang-orang kayak gitu Ngerasa kan. gak sih? Ngerasa Kayak banget. capek banget gak sih? Kayak yang kayak harus, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman at some point ya emang pasti capek. Cuman kan kalau kita lagi Emang mau healing banget sendiri lagi cranky kayak gitu-gitu kan. gitu. Itu masalahnya aku tuh anaknya mukanya tuh nggak bisa dibohongin. Aku kalau udah cranky, udah capek, udah itu tuh kelihatan. Dan emang sebenarnya kata semua orang, aku pun kalau misalkan lagi biasa aja, cuman lagi nggak senyum, terus semua orang nanya, "Nay, lu marah sama gue?" Aku kan suka bingung kan. Nah, makanya maksudnya muka aku biasa aja tuh orang udah ngira aku udah bad mood, apalagi kalau aku lagi bad mood beneran. Makanya banyak yang kayak takut gitu. Gimana sih? Sebenarnya aku mah bukannya pingin jutek apa gimana ya, cuman mukanya aja begitu. Pasti kakak juga pernah dibilang kayak Sama-sama, gitu orang kan? tuh- Terus baik dan buruknya Om Raffi dan Kak Gigi. Baiknya, buruknya nggak ada. Tapi sampai sekarang pun Ya, aku gaji nggak mau- dari Om Raffi pun Iya, aku nggak mau tahu. keren. Aku nggak mau tahu. Banget. Beneran, aku nggak mau tahu.